Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Hari di Jogja. Saya kali ini berada di sekitaran pelintasan sebidang. Seringkali kita juga mendengar kalau ada kecelakaan di pelintasan sebidang itu dikait-kaitkan dengan hal mistis, horor, ataupun yang orang bertanya-tanya apa benar di perlintasan sebidang itu ada yang nunggu. Tonton terus di Hari di Channel, kita mencoba menguak misteri ini dengan sesuatu yang logis dan bisa diterima akal. Ini adalah gambar contoh perlintasan berpintu pada jalan 4 lajur 2 arah dengan jalur tunggal kereta api. Penampang di sini adalah area sekitar pelintasan sebidang, yaitu di sini ada pemarkaan, ya, ada rambu stop, ada rambu tentang pelintasan sebidang, kemudian ada rambu tulisan berhenti tengok kiri dan kanan sebelum melintasi rel, kemudian ada rambu tentang di situ menunjukkan kereta api, palang kereta api, kemudian ada rambu kereta api, hati-hati, informasi. Di sini juga ada rambu tentang jarak dari pelintasan itu. Kalau satu strip ini menunjukkan 150 meter lagi, di situ ada pelintasan sebidang. Kalau 2 menunjukkan 300 meter, yang 3 menunjukkan 460 meter. Selain itu, di sini ada rambu tentang sinyal. Jadi sinyal ini menunjukkan di situ ada palang pintu, kemudian ada sinyal lampu satu aspek, ya, satu aspek, karena hanya satu berkelip-kelip, meskipun itu 2 tapi dia menunjukkan 1. Kemudian ada juga marka tentang pita penggaduh. Jadi menunjukkan kita harus waspada, ini marka pita penggaduh sebelum perlintasan, supaya kita memperlambat dan juga nanti harus lebih waspada. Ini pedoman dari SKDJ nomor 770/KA401 tentang pedoman teknis perlintasan sebidang antara jalan dengan jalur kereta api. Kemudian kalau yang ini adalah perlintasan berpintu pada jalan 4 lajur 2 arah dengan jalur ganda double track kereta api. Sama juga di sini, ini ada marka, kemudian ada pita penggaduh. Yang membedakan adalah rambunya untuk perlintasan, karena ini jalur ganda, ini ada tambahan di bawahnya, ya, menunjukkan di situ jalur kereta api yang melintas itu double atau ganda. Nah, ini harus lebih hati-hati lagi, waspada, karena ketika kereta api lewat dari arah satunya, begitu juga nanti kalau sudah dia lewat tidak berselang lama, nanti kemungkinan ada kereta yang lewat secara berlawanan. Jadi kalau kita sudah ada kereta depan lewat, kemudian palang pintunya naik, kita juga harus hati-hati. Nanti kemungkinan juga ada kereta yang lewat kalau ada sinyal lampu yang berbunyi. Makanya itu kita harus lebih hati-hati ketika melewati jalur yang ganda double track. Ini adalah lintasan sebidang yang double track. Nah, ini kondisinya dia cukup ramai, ya, jadi rawan ketika nanti ada pintu perlintasannya mau turun, ya, harus hati-hati, karena double track ini seperti saya sampaikan di depan itu, kalau ada lewat kereta nanti dalam waktu yang bersamaan atau bisa laju dalam waktu tidak terlalu jauh dengan lewat kereta lagi. Makanya dengan double track ini kita harus sangat lebih waspada lagi. Nah, ini double track artinya tracknya ganda atau double, ya. Apalagi kalau kita lihat situasi lalu lintas yang ramai ini, kan ada jalannya agak jembung, ada perlambatan karena ada tonjolan rel dan sebagainya. Ini akan sangat membahayakan ketika
terjadi antrian. Itu yang tentunya harus kita waspadai ketika melintasi tempat ini, tempat perlintasan ini. Nah, ini ada pelambatan, kemudian ada antrian bergantian melintasi lintasan sebidang. Kita harus waspada, harus hati-hati. Kalau bisa sebelum nyebrang, kita harus clearkan dulu depannya, tengok kanan, tengok kiri, apakah memang itu tidak ada kereta yang akan lewat. Sinyal lampu tidak menyala atau perlintasnya tidak menutup. Bro and sis, apa benar di perlintasan sebidang ketika terjadi kecelakaan itu selalu dikaitkan dengan hal-hal yang mistis? Ya memang kadang kita mendengar hal itu, tapi itu sriwing-sriwing ya kalau kita bahasa Jogja. Coba kita cari informasi yang lebih detail. Kita ada narasumber yang pernah terjebak ketika perlintasan sebidang mau nutup, palangnya mau turun, itu terjebak. Apakah hal ini ada terkait ini atau yang lainnya? Ikuti terus di Hari Channel Hari di Jogja. Coba mau mewawancara dari narasumber yang kebetulan diri saya. Kebetulan saya ini pakai baju Jogjaan, ya, pakai belakon supaya kelihatan lebih perlente ya, kayak Jogja. Nanti saya akan tanya ke diri saya terkait dengan pernah terperangkap atau terjebak di perlintasan sebidang yang double track. Ya. Mudah-mudahan nanti cerita dan pengalaman istri saya ini bisa memberikan inspirasi supaya kita lebih hati-hati kalau mau melintasi perlintasan kereta api, terutama yang double track. Karena kalau sudah ada yang lewat belum tentu aman, karena nanti berlawanan arah akan menyalahi kereta dalam waktu yang relatif ini tidak terlalu lama. Untuk Bu Ella, gimana kesannya ketika terjebak di perlintasan kereta api? Jadi waktu itu saya habis jemput sekolah anak saya. Ketika pulang kan melewati rel yang double track ya, namanya yang double track. Di waktu itu ada kereta lewat, rel tertutup, kendaraan yang antri cukup panjang. Dua arah juga ramai. Dua arah sama-sama ramai. Sehingga rendet ya, Ya. jalannya rendet. Setelah keretanya lewat, palang terbuka, semua kendaraan sudah melaju, saya pun melaju. Ketika saya sampai di tengah, terdengar suara Sirine sinyal kuing. ya, yang menandakan bahwa ada kereta lagi yang mau lewat. Dan waktu itu palang sudah akan tertutup secara pelan-pelan, padahal kendaraan saya tepat berada di tengah-tengah. Jadi karena itu antri, turunnya palang itu alon-alon ya. Ya tuh. Terus kemudian saya shock, Panik gitu ya. panik, nggak tahu apa yang harus dilakukan. Jadi diam saja di tengah-tengah itu. Oh, tertegun gitu ya. Tertegun, mobil Tertegun diam ya? saja, iya, mobil nggak bergerak sama sekali. Nah, di penumpang di mobil ada siapa? Ada anak saya, ada adik yang dia juga, Kecil. ya ada yang kecil, Yafe. dia juga Bingung. bingung dan shock gitu, nggak tahu juga apa yang harus dilakukan. Terus itu kemudian saya disadarkan oleh Dan saya waktu di mana saya waktu itu? Gak ikut berarti saya. kantor. Saya Dan lanjutkan saya ceritanya. ikut, berarti saya cerita kan, karena saya nggak ikut yang cerita di saya. Oke, saya lanjutkan ceritanya. Jadi waktu saya shock itu, saya terbantu oleh bapak-bapak yang dari arah berlawanan. Sing tadi kendaraan di depan itu sudah Kendaraan di lewat. depan saya sudah lewat. Berarti Sebenarnya sudah jalan clear itu ya? sudah terbuka, sudah clear. Nah, di belakang Harusnya saya mobil-mobil enggak, di belakang untungnya anteng. Jadi harusnya saya sudah bisa melaju, tapi karena saya panik, shock, nggak tahu apa yang harus dilakukan, jadi kendaraan saya berhenti di tengah-tengah itu, tapi mesin tidak mati. kurang mati untungnya. Mesin nggak mati. Nah terus ya itu tadi seperti yang saya ceritakan, dari yang arah berlawanan
ada bapak-bapak, dia menurunkan kaca, kemudian dia berteriak, ayo mbak, cepat mbak, lewat mbak, lewat. Pas Gitu. ada yang berlawanan kendaraan nih, buka kaca terus Ya, ngomong dia ya gitu. dia mengingatkan agar saya lekas jalan karena di depan saya pun sudah kosong gitu. Ya alhamdulillah ketika itu saya terus sadar gitu. terus kemudian Wes mobil kosong, ya terus sudah akhirnya kosong, maju. mobil kemudian bisa melaju. Jadi itu Derdek nggak cuma dredeg, greweli. Greweli karena di tengah-tengah kemudian sirine itu bunyi, palang sudah mau tertutup. Jadi padahal waktu saya mau melaju itu tidak ada tanda-tanda mau bunyi dan tidak ada tanda-tanda palang mau nutup. Jadi saya nggak terobos loh. Berarti Saya ya, nggak terobos. jaraknya cedek banget antara Kereta yang satu dengan kereta. Jadi itu yang nggak saya sadari bahwa nek double track itu jarak antara satu kereta dengan kereta yang lainnya itu dekat sekali. Ya karena berlawanan. Iya, nggak lama gitu. Susulan kan kayak budak kejar-kejaran gitu. Iya, sepemahaman saya kan kalau kereta sudah lewat agak lama kan, ya, jedanya agak lama baru ada kereta lagi. Jadi nyadar kalau itu Ternyata, double track, nah gitu. itu yang tidak saya sadari, rel yang saya lewati itu double track gitu. Jadi itu mungkin juga jadi perlu diperhatikan oleh semua bro and sis ya, ketika kita akan melewati Perlintasan kereta api, perhatikan kondisi petunjuknya. pertama, kondisi lalu lintasnya ya. Setelah memperhatikan kondisi lalu lintas, kemudian perhatikan petunjuk rambunya, apakah itu double atau apa sih, single ya? Single atau double ya. Kok pinter Bu Ella? Karena itu tadi berdasarkan pengalaman saya, kalau yang single, kalau yang double, jarak antara satu kereta dengan kereta yang lainnya hanya sebentar gitu. Jadi tipsnya mendingan kita tunggu betul-betul sampai kendaraan di depan tuh clear agak jauh. Katanya cerita-ceritanya itu kan perlintasan sepedang itu sana biasanya mistis, horor gitu. Kemudian sering terjadi kecelakaan itu gara-gara kecelakaan itu goib gitu, goib. Kalau itu kira-kira sepakat nggak? Ya namanya barang goib itu pasti ada ya. Tapi kalau saya yang mengalami sendiri itu lebih karena shock, karena apa namanya, panik. Kemudian karena kayaknya ada bahaya tapi kita karena situasinya sedang ya nggak enak, nggak nyaman, jadi psikologis kita itu jadi mau berbuat apa tuh ngeblank. Iya, nggak tahu apa yang harus dilakukan gitu. Jadi kalau misalnya itu gasnya dilepas kan mati ya, kan mati, kondisi biasanya kan mesin masih masuk gigi mati karena kita otomatis lepas gas kopling apalagi nggak nginjek itu kan mati ya. iya. Ngedupin panik. Nah itu yang sering jadi cerita-cerita serem ya. Mungkin kita semua banyak dengar ketika kita di tengah kereta mau lewat mesin mati. Wah itu sing katanya gara-gara di situ ada penunggunya yang nyaluk korban dan sebagainya. Nah ini cerita ini mungkin bisa menginspirasi kita bahwa ternyata salah satu faktor yang secara ilmiah ya itu kondisi ketika kita sedang terjebak situasi yang rawan bahaya, mungkin psikologis kita kan panik sehingga kita ngeblank ya. Kemudian tadi kalau kita pas sedang injek gas ya sama setengah kopling biasanya supaya nggak mati, kita lepas kontrol, nah, mungkin mati. Itu mungkin penjelasan yang sedikit ilmiah ya. Memang ada cerita-cerita katanya juga kalau kita ada di tengah rel, ada kereta jarak minimal 500 meter itu ada magnet, kayak magnet sehingga listrik katanya mati. Tapi itu masih tanda tanya pro kontra kalau nggak salah, karena belum ada pengalamannya. Tapi kalau yang ini real adalah pengalaman istri saya. Jadi kenapa saya ceritakan di sini?
Nah, ini bagi saya mengedukasi semuanya. Ya alhamdulillah selamat kita bisa ngobrol di sini. Nah, obrolan ini harapan saya bisa memberikan masukan sesuai pada Bro Ensis di rumah. Tolong kalau lewat di perlintasan kereta api itu perhatikan rambu. Tadi silakan lebih pintar istri saya dibandingkan saya. Ada rambu, pengalaman terjebak ya. Ada rambu. Tapi mungkin waktu itu nggak lihat rambu karena pokoknya melu sing ngarep kan. Iya. Nah ini kita harus hati-hati. Terus terang waktu itu memang nggak lihat rambu, jadi begitu ada peluang kendaraan sudah bisa jalan, ikut saja jalan gitu. Jadi tolong rambu itu diperhatikan, itu bukan hiasan jalan, gitu. Ada tanda stop, harus berhenti, terus ada lagi kadang pelang gede itu tengok kanan, tengok kiri. Kita juga harus tahu lalu lintasnya. Kalau rame dua arah, biasanya itu jalannya rendet. Karena apa? Ada mobil dua, motor sok saling mau nyalip. Nah, ketika kondisi itu macet gerak, ya itu sangat bahaya. Tadi ketika ada kereta yang mau lewat, sudah lewat satu, biasanya kan antrian itu kan panjang ya dari dua sisi. Nah orang kemudian nggak sabar ketika sudah ngangkat, ya orang akan cepat-cepat biar melaju. Padahal setelah itu ada kereta lagi yang melewat, jedanya ya mungkin tidak jauh. Terlepas itu ada apa istilahnya lalai ya dari petugas. Tapi kita sebagai orang pemakai jalan harus lebih hati-hati. Ya, pengalaman ini menarik dan tidak turun lagi pada keluarga saya, istri saya, dan juga dari princess yang nonton tayangan ini. Ya, mudah-mudahan ini memberikan satu manfaat pada kita semuanya. Karena apa? Keselamatan itu nomor satu. Gak usah buru-buru di jalan. Gitu. Yang penting selamat. Alon-alon maton selamat. Ya. Dan kita bisa menikmati hidup yang lebih panjang. Ya. Jangan lupa terus ikuti tayangan Hari Channel from Yogyakarta. Monggo jangan lupa like, share, dan subscribe-nya. Begitu Mas Bro Ensis, matur nuwun.